Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Puri. Kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang bilangan berpangkat. Oke? Nah, untuk bilangan berpangkat, kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, bilangan berpangkat bentuk umumnya adalah A pangkat N. A pangkat N, ingatin ya, A pangkat N. Dengan N itu adalah bilangan pangkat, A itu adalah bilangan pokok. Artinya, A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik kali A. Nah, itu artinya adalah dikalikan sebanyak N kalinya atau sebanyak pangkatnya. Contoh ya. Contohnya seperti ini. 2 pangkat 5 sama dengan, ingat, bukan 2 dikali 5, tapi 2-nya dikalikan sebanyak pangkatnya. Karena pangkatnya ada 5, maka 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai dengan 32. Seperti itu ya. Ingat, 2 pangkat 5 bukan 2 dikali 5, tapi 2-nya dikalikan sebanyak pangkatnya. Nah, ini untuk yang negatif. Min 3 pangkat 3. Nah, karena pangkatnya 3, maka dikalikan sebanyak 3 kali. Min 3 dikali min 3 dikali min 3. Hasilnya adalah min 27. Ya. Nah, untuk negatif, kalian tinggal lihat aja. Jika pangkatnya itu bilangan ganjil, maka pasti hasilnya negatif. Kalau pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Lihat ya, karena ini kan pangkatnya 3. 3 adalah bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Selanjutnya, nah ini harus penting untuk kalian hafal ya. Untuk bilangan pokok 2, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan seterusnya. Untuk bilangan pokok 3, 3 pangkat 1 sama dengan 3, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 3 pangkat 3 sama dengan 20, 27, dan seterusnya. Kalau bisa dihafalin ya. Selanjutnya adalah sifat bilangan berpangkat. Nah, untuk sifat bilangan berpangkat, nomor 1 itu adalah A pangkat M dikali A pangkat N. Ya, A pangkat M dikali A pangkat N. Sama dengan A pangkat M ditambah N. Untuk lebih kalian pahami, kalau misalkan operasinya itu adalah perkalian, ya, operasinya perkalian kan, kalau dikali, maka pangkat tinggal ditambah. Contoh, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 sama dengan berapa? Kalau menggunakan cara biasa, ya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 sama dengan, nah kalau pakai cara biasa panjang. 2 pangkat 2, 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali, 2 kali 2, dikali lagi 2 pangkat 5, dikalikan sebanyak 5 kali, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 2 kali 2 adalah 4, yang 2 pangkat 5 32. 4 dikali 32 hasilnya adalah 128. Nah, untuk menggunakan rumus lebih mudah lagi. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5. Ingat, jika operasinya adalah perkalian, maka pangkat tinggal ditambah. 2 pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128 ya. Nah, 2 pangkat 7 kalau kalian langsung hafal 2 pangkat 7, langsung tulis 128. Tapi kalau misalkan belum hafal 2 pangkat 7 berapa, kalian pakai cara manual lagi. 2 pangkat 7 berarti 2-nya dikalikan sebanyak 7 kali. Seperti itu ya. Nah, gimana kalau ada soal jika 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2? Nah, karena bilangan pokoknya dia beda, ya kan, ada 3 sama 2. Nah, dia tidak bisa menggunakan sifat bilangan berpangkat. Ingat ya, dia tidak bisa menggunakan sifat bilangan berpangkat karena bilangan pokoknya dia berbeda. Seperti itu ya. Jadi caranya ya manual. 3 pangkat 2 berarti 3-nya ada 2 kali, 3 kali 3 dikali 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2. 3 kali 3 9, 2 kali 2 4. 9 kali 4 36. Seperti itu ya. Jadi jika ingin menggunakan sifat bilangan berpangkat, maka bilangan pokoknya harus sama.
untuk sifat bilangan berpangkat yang nomor 2, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, jika operasinya adalah pembagian, maka pangkat tinggal kalian kurang. A pangkat M dikurang N. Ya, kalau yang tadi nomor 1, operasinya dikali, pangkat ditambah. Tapi kalau yang nomor 2, jika dibagi, maka pangkat tinggal dikurang. Seperti itu. Nah, contohnya 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Untuk menggunakan cara biasa, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 4 berarti 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini saya ralat ya, harusnya bukan kali tapi dibagi. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. Nah, hasilnya adalah 3 pangkat 4 81 dibagi 3 pangkat 2 itu adalah 9. 81 dibagi 9 maka hasilnya adalah 9. Seperti itu ya. Itu untuk cara biasa. Tapi kalau menggunakan sifat bilangan berpangkat, maka 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2, pangkat tinggal kalian kurangi. 3 pangkat 4 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 3 dikali 3 yaitu 9. Seperti itu. Nah, dilanjut untuk sifat bilangan berpangkat yang nomor 3 itu adalah A pangkat M pangkat lagi N. Jadi ada pangkat dipangkatin lagi. A pangkat M dipangkatin N. Ya, jadi pangkatnya kalian tinggal dikalikan. A pangkat M dikali N. Ya, M dikali N. Contohnya min 2 pangkat 2 dipangkatin lagi 3 ya. Jadi cara biasanya kalau tidak menggunakan rumus ya, min 2 pangkat 2 berarti min 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Min 2 dikali min 2. Seperti itu, dipangkatin lagi 3. Seperti itu ya. Min 2 kali min 2 itu hasilnya adalah 4. Nah, 4 dipangkatkan 3 lagi. 4 pangkat 3 adalah 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Nah, kalau menggunakan rumus lebih mudah lagi. Min 2 pangkat 2 dipangkatin 3, maka pangkatnya tinggal dikali. Min 2 pangkat 2 kali 3, hasilnya min 2 pangkat 6. Nah, lihat. Pangkatnya ini yaitu adalah bilangan genap. 6 itu bilangan genap kan? Nah, maka kalau dia bilangan genap, maka hasilnya pasti positif. Min 2 pangkat 6, min 2 dikalikan sebanyak 6 kali. Min 2 kali 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 min 2. Hasilnya adalah 64. Selanjutnya, sifat bilangan berpangkat nomor 4, yaitu A kali B pangkat M, artinya A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya ya, untuk cara pertama ya, 4 dikali 2 dipangkatkan 2. Nah, kalau untuk cara pertama, 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Lalu dijabarkan lagi 4 pangkat 2. Berarti 4-nya ada 2 kali. 4 kali 4 dikali 2 pangkat 2. Berarti 2 dikali 2. 4 kali 4 adalah 16. 2 kali 2 adalah 4. 16 kali 4 hasilnya 64. Nah, untuk cara 2 ini lebih pendek lagi. 4 dikali 2 dipangkatkan 2. Nah, 4 kali 2 dikaliin dulu. 4 kali 2 berapa? 8. Nah, 8 pangkat 2. Bukan 8 dikali 2 ya, tapi 8 dikalikan sebanyak 2 kali. 8 kali 8 hasilnya adalah 64. Seperti itu. Sekarang sifat bilangan berpangkat yang nomor 5. Ya. A per B pangkat M artinya A pangkat M per B pangkat M. Contohnya 1 per 4 dipangkatin 5. Ini menggunakan rumus ya. 1 per 4 pangkat 5. Artinya 1 pangkat 5 per 4 pangkat 5. Nah, 1 pangkat 5 berarti satunya dikalikan sebanyak 5 kali. 4 pangkat 5 dikalikan juga sebanyak 5 kali. Berarti 1 kali 1 kali 1 kali 1
kali 1 per 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah 1 per 1024. Untuk sifat bilangan berpangkat nomor 6 ya. Kalau 6 itu adalah A pangkat min M. Nah, karena dia pangkatnya negatif, biar jadi positif, maka harus dijadikan pecahan atau turun ke bawah. Sama dengan 1 per A pangkat M. Sama dengan 1 per A pangkat M. Contoh ya, 3 pangkat min 3. Nah, kan pangkatnya masih negatif nih. Maka kita menggunakan rumus 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 3 nya dikalikan sebanyak 3 kali. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 1 per 27. Nah, untuk nomor 7, A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 2. 2 kurang 2 itu kan 0. Ya, sama dengan 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2 hasilnya adalah 1. Jadi bilangan pokok yang dipangkatkan 0, ingat hasilnya adalah 1. Ya, jadi selanjutnya kita bahas soal ya. Nomor 1, tentukan hasil perpangkatan berikut ini. Yang A, 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 5 kali 6 pangkat 7. Nah, ingat pada sifat operasi yang pertama, jika perkalian, pangkat tinggal kalian tambah. Jadi 6 pangkat 3 tambah 5 tambah 7, hasilnya 6 pangkat 15 ya. Bu, ini dikalikan nggak sebanyak 15 kali? Tidak usah, cukup jawabannya adalah 6 pangkat 15 saja. Sampai situ aja ya. Yang untuk yang B itu adalah A per B pangkat 9 dibagi A per B pangkat 2 dikali A per B pangkat 10. Nah, di sini operasinya ada 2, ada pembagian sama perkalian. Kalian harus ingat ya tentang kabataku, kali bagi tambah kurang. Nah, jika ada tanda kurung, kerjakan yang di dalam kurung dulu. Tapi jika tidak ada tanda kurung, maka posisi pembagian sama perkalian itu adalah sejajar atau sama. Dan kerjakan yang di bagian kiri duluan. Karena bagian kiri adalah pembagian, maka dikerjakan pembagiannya dulu. Nah, sifat bilangan berpangkat jika pembagian, maka pangkat tinggal dikurang. Lalu di sini ada perkalian. Perkalian berarti pangkatnya tinggal ditambah. Jadi A per B pangkat 9 dikurang 2 ditambah 10 sama dengan A per B pangkat 17. Seperti itu ya. Yang C, 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Nah, di sini ada tanda kurung. Berarti yang harus kalian kerjakan berarti yang ada tanda kurung dulu. 3 pangkat 7 dibagi, nah 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2, optionnya kan adalah perkalian. Ya, maka kalau perkalian, pangkat tinggal ditambah. 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4 tambah 2. 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 6. Nah, pembagian, pangkatnya tinggal dikurang. 3 pangkat 7 dikurang 6 sama dengan 3 pangkat 1, hasilnya adalah 3. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi untuk membahas soal. Nah, ini yang D ya. Tentukan hasil perpangkatan berikut. Ini yang pecahan ya. 1 per 2 pangkat 5 dikali 1 per 2 pangkat 3 dipangkatin lagi 2. Ya, jawabnya yang di dalam kurung dulu dikerjakan. Nah, ini perkalian, maka pangkat tinggal ditambah. 1 per 2 pangkat 5 ditambah 3. Nah, 1 per 2 pangkat 5 tambah 3 adalah 8. Jangan lupa dipangkatin lagi 2. Ada pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya tinggal dikali. 1 per 2 pangkat 8 dikali 2, berarti 1 per 2 pangkat 16. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini tidak ada di
buku LKS, jadi kalian wajib dicatat di buku catatan. Tentukan hasil perpangkatan berikut. 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat N. Nah, bilangan pokoknya sudah sama belum? Belum kan? Yang satu angkanya 4, yang satu 2. Nah, gimana caranya biar sama? Maka angka 4 itu harus kita jadikan perpangkatan. Ya, 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat N. Nah, 4 kira-kira 2 pangkat berapa sih? Oh, ternyata 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dipangkatin lagi 3. Karena soalnya 4 pangkat 3, jadi 2 pangkat 2. Pengganti angka 4 dipangkatin lagi 3. Sama dengan 2 pangkat N. Ada pangkat dipangkatin, berarti pangkatnya dikali. 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat N. Udah sama belum bilangan pokoknya? Udah sama kan? Tinggal kalian coret. Berarti sisanya N sama dengan 6. Seperti itu. Untuk yang B, 5 pangkat 4 dikali 25 sama dengan 5 pangkat N. Nah, 25-nya juga kita harus jadikan bilangan pokoknya menjadi 5. Nah, 5 pangkat 4 dikali 25 sama dengan 5 pangkat N. Nah, 25 itu 5 pangkat berapa? Ayo, 5 pangkat 2. 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat N. Jika kali pangkat tinggal kalian tambah. 5 pangkat 4 ditambah 2 sama dengan 5 pangkat N. Nah, 5 pangkat 4 tambah 2, 6 sama dengan 5 pangkat N. Nah, bilangan pokoknya sudah sama-sama 5, berarti N sama dengan 6. Seperti itu ya. Nah, lanjut lagi. Ini untuk materi FPB dan KPK. Saya rasa, Ibu rasa kalian sudah belajar waktu SD. Nah, ini langsung Ibu ajarin bagian soal cerita ya. Nah, sebuah desa memiliki 2 buah pos ronda. Pos ronda pertama selalu memukul kentungan setiap 15 menit. Pos ronda kedua selalu memukul kentungan setiap 20 menit. Pada pukul 21 keduanya memukul kentungan bersama. Pada pukul berapa keduanya akan memukul kentungan bersama. Nah, jika ada kata setiap sama ada kata bersama, maka dia termasuk KPK. Nah, untuk pengerjaannya kalian bisa menggunakan pohon faktor atau menggunakan tabel. Terserah apa yang kalian mengerti saja. Kalau Ibu contohnya pakai pohon faktor ya. 20 bagi 2 hasilnya 10, 10 bagi 2 yaitu 5, 15 bagi 3 yaitu 5. Tulis faktorisasinya, 20 sama dengan 2 kali 2 kali 5, 15 3 kali 5. KPK-nya adalah angka atau pangkat yang paling terbesar atau yang paling banyak dan angka yang berlainan. Jadi 2 kali 2 kali 3 kali 5 yaitu 60 menit. Ya, pada awal kentungannya kentungannya dipukul bersama jam 21. Nah, maka dipukul kentungan yang kedua kalinya berarti 21 ditambah 1 jam karena 60 menit itu 1 jam. Maka hasilnya adalah jam 22 atau jam 10. Soal yang terakhir. Nah, ini adalah toko Maju Jaya memiliki 3 kotak mie dengan jenis yang berbeda. Masing-masing kotak berisi 20 bungkus, 30 bungkus dan 35 bungkus mie. Seluruh mie akan disumbangkan ke daerah yang terkena bencana dan dimasukkan ke dalam kantong plastik sama banyak. Kenapa sama banyak ini Ibu garis bawahi? Jadi kalau ada kata sama banyak berarti soal ini termasuk FPB. Jadi caranya adalah Ibu tetap menggunakan pohon faktor ya. Kita cari satu-satu pohon faktornya yaitu 20, 30 dan 35. Ditulis faktorisasinya 20 sama dengan 2 dikali 2 dikali 5, 32 dikali 3 dikali 5, 35 yaitu 5 kali 7. Nah, FPB itu adalah semua angka harus punya dan pangkat yang paling kecil. Nah, FPB-nya adalah 5. Nah, sekarang saya jelasin Bu kenapa bukan 2. Sekarang saya tanya, di 35 ada angka 2 enggak? Enggak ada. Gitu. Bu, kenapa bukan 20? Nah,
Di 20 ada angka 7 nggak? Tidak ada. Jadi kalau FPB semuanya harus ada angka dan yang paling terkecil seperti itu. Jadi FPB-nya adalah 5. Nah, untuk yang B banyak mie dari kotak pertama. Nah, kotak pertama tadi kan 20, kita bagi dengan FPB. 20 dibagi 5 ya berarti adalah 4 bungkus. Kotak kedua berarti 30 dibagi FPB-nya yaitu 30 dibagi 5 sama dengan 6 bungkus. Kotak ketiga yaitu 35 dibagi 5 yaitu sama dengan 7 bungkus. Seperti itu ya anak-anak untuk pembelajaran bilangan berpangkat dan FPB dan KPK. Ya, terima kasih telah menyaksikan materi hari ini. Semoga kalian pembelajarannya tetap semangat ya, dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya dikerjakan. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan anak-anak.